Selamat datang teman-teman di MPLS Online SMP Tunas Unggul. Nah, perkenalkan, di sini Ibu Lia Melani akan mengajar pelajaran matematika di level 7. Jadi nanti teman-teman akan belajar matematika dengan Ibu di sekolah. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi tentang manajemen diri. Kenapa kita harus memanage diri kita, kemudian apa pentingnya manajemen diri, dan Ibu akan memberikan tips bagaimana kalian memanage diri kalian. Nah, sebelum kita masuk ke materi, sekarang kita tanya dulu ke kakak-kakak level 8 dan 9, kenapa sih kita harus memanage waktu kita? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu boleh tanya? Boleh. Fadila, kenapa sih kita harus memanage waktu kita? Karena agar kita menjadi seseorang yang disiplin dan aktivitas kita juga terencana. Oke, nah kalau kita gimana kita? Biar kita jadi lebih paham kalau Bagus ya ternyata tips dari kakak-kakak. Nah, kalau menurut Kak Reyka, kenapa sih, atau bisa nggak kasih tips buat adik-adiknya supaya mereka bisa memanage waktu dengan baik? pertama membuat schedule atau agenda Dah, terima kasih. Kalau Kakak Malia gimana Kakak Malia? Pokoknya kita harus manfaatin waktu kita sebaik mungkin karena waktu itu harus hidup. Wah, bagus-bagus sekali ya teman-teman. Ternyata itulah tadi tips dari kakak-kakak level 8 dan level 9 tentang kenapa sih pentingnya manajemen waktu. Simak penjelasan yang akan Ibu berikan dalam video ini. Selamat menyaksikan. Nah, setelah tadi kalian mendengarkan pendapat dari kakak level 8 dan level 9 mengenai pentingnya manajemen waktu, sekarang Ibu akan memberikan materi mengenai manajemen waktu yang terdapat di manajemen diri. Apa itu manajemen diri? Manajemen diri adalah proses melakukan perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai suatu keadaan yang ideal. Pada intinya, manajemen diri adalah segala sesuatu atau proses yang berhubungan dengan tercapainya goal atau tujuan yang kita inginkan. Apa saja ruang lingkup di manajemen diri? Yang pertama, ada manajemen emosi. Kemudian yang kedua, ada manajemen penampilan diri. Yang ketiga, ada manajemen interaksi sosial. Dan yang keempat, ada manajemen waktu. Nah, pada kesempatan ini, Ibu akan lebih membahas mengenai manajemen waktu. Berdasarkan hadis dari Muaz bin Jabal, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga ditanya 4 perkara, tentang umurnya di mana ia habiskan, tentang waktu mudanya di mana ia habiskan, tentang harta bendanya dari mana dan kemana ia belanjakan, dan tentang ilmunya apa yang telah ia kerjakan. Hadis riwayat Al-Bazzar dan At-Tabrani dengan sanad sahih. Selain itu, silakan teman-teman lihat Quran surat Al-Asr surat yang ke-103. Di situ juga dijelaskan mengenai betapa pentingnya kenapa kita harus memanage waktu kita. Nah, kenapa manajemen waktu itu penting? Yang pertama, supaya memudahkan goal atau tujuan tercapai. Kemudian yang kedua, agar kalian lebih disiplin. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan. Kemudian kalian bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Dan yang kelima, bisa menumbuhkan sikap bertanggung jawab. Ada sedikit tips dalam memanage waktu. Yang pertama, kalian harus mendahulukan yang wajib. Kemudian jangan lupa buat batasan waktu. Yang ketiga, selesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. Yang keempat, tinggalkan aktivitas yang tidak bermanfaat. Dan yang kelima, jangan lupa untuk membuat jadwal kegiatan. Yang terakhir, fokus pada tujuan yang ingin kalian capai. Nah, teman-teman, itu adalah materi mengenai manajemen waktu.
Mudah-mudahan materi yang Ibu berikan bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Terima kasih. Nah, teman-teman, setelah tadi kalian menyaksikan materi tentang manajemen waktu, sekarang tugas kalian adalah membuat jadwal kegiatan mulai dari kalian bangun tidur sampai kalian tidur lagi. Silahkan tuliskan kegiatan tersebut di sebuah kertas, kemudian nanti tempelkan hasilnya di dinding kamar kalian. Kenapa? Supaya nanti kalian bisa menjadikan kegiatan tersebut sebagai pedoman kalian dalam melakukan aktivitas sehari-hari.